Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat di Masjid Nurus Salam rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat terakhir di bulan Syawal 1446 Hijriah, tepatnya Jumat 26 Syawal 1446 Hijriah, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hampir 1 bulan kita telah meninggalkan bulan Ramadan. Jangan sampai ketika kita keluar dari Ramadan kita melepaskan daripada kebiasaan-kebiasaan positif, terutama amal ibadah, amal ketakwaan yang telah kita biasakan dan kita bangun di Ramadan selama 1 bulan lamanya. Jangan kemudian usai Ramadan kita malah mengerjakan sesuatu dengan sesuka hati, dengan sesenang-senangnya. Terhadap masalah ini, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan satu khutbah yang mengutip hadis yang cukup singkat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini terdapat di dalam kitab karya Imam At-Tabrani, di dalam kitab Imam Al-Hakim, juga di dalam kitab Hilyatul Awliya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, atani Jibril alaihissalam, pernah datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Faqala, lantas Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ish ma syi'ta, silakan hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta, dan cintailah orang sesukamu, fa innaka mafariquhu,
karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, dan yang ketiga, beramallah, berbuatlah sesukamu. Fa innaka majziyun bihi, karena sesungguhnya engkau akan dibalas sesuai dengan amal tersebut. Rawahu Tabrani. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setidaknya ada 3 pesan penting yang disampaikan dalam hadis ini yang merupakan pesan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam saat itu kepada Nabi secara khusus. Tentunya secara umum adalah untuk kita umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa pesan yang pertama? Jibril berpesan kepada Nabi, "Ish ma syi'ta," hiduplah sesuka hatimu. Para ulama menyebutkan bahwa kalimat "ish ma syi'ta" ini bukan berarti mempersilahkan berupa perintah, tapi justru ini adalah tanbihun, bermakna peringatan. Dan kalau kita menggunakan nalar yang benar, akal yang positif, yang sejalan dengan hati nurani, dengan dasar pondasi iman, maka pasti akan memiliki kesimpulan yang baik. Hiduplah sesuka hatimu. Silahkan kita hidup. Bahkan kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "A'maru ummati," umur umatku, "baina sittin wa sab'in," rata-rata sekitaran antara 60 sampai 70 tahun. Ini menjadi alarm dan menjadi peringatan untuk kita yang hari ini 50, 60 atau mungkin sudah 70. Hendaknya menjadi peringatan. Manfaatkanlah kuota umur kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Umur itu terdiri dari huruf ain, mim dan ro, itu kata dasarnya. Dari 3 huruf ini pula kita dengar kata makmur, seperti di masjid ada dewan kemakmuran masjid, karena sudah semestinya kita ini innama ya'muru masajid Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah, sebagaimana dalam surah At-Taubah 19. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Innama ya'muru masajid Allah. Maka ini maksud memakmurkan berarti meramaikan masjid dengan aktivitas keibadahan, ketaatan. Pun demikian dengan umur yang Allah anugerahkan kepada kita, mesti kita isi dengan amal-amal positif dan tentunya ibadah. Jelas kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," illa liya'buduni, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan sampai kapan kita beribadah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Tuhanmu hatta sehingga ya'tiyaka datang kepadamu al-yakin, al-ajal, al-maut, sampai datang kematian kepadamu. Maka kita isi waktu ini dengan sebaik-baiknya. Silahkan Anda hidup sesukamu. Fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau akan mati. Filosofinya jelas, sejalan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah saja kita akan kembali. Ingat ujungnya, juga ingat awalnya. Awalnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ungkapan "ish ma syi'ta" berarti silahkan hidup, gunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah berikan, tapi ingat bahwa kita akan mati. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, pesan Jibril kepada Nabi secara khusus dan umumnya tentu untuk kita. Wa ahbib man syi'ta, dan cintailah man orang syi'ta, sesukamu, silahkan. Tentu kita memiliki orang-orang yang kita kasih, orang yang kita cintai, terutama orang-orang terdekat kita, orang tua ataupun anak-anak kita, atau yang ada di sekitar kita. Tapi ingat, fa innaka mafariquhu, karena sungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Tapi bukan berarti berpisah ini tidak ada maknanya.
Mumpung kita berada di dunia, jadikanlah anak kita anak-anak yang saleh dan salehah. Sebab di antara 3 amal yang akan terus mengalir adalah walad saleh yad'u lahu, anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Jadikan anak-anak kita menjadi investasi akhirat kita. Didik dengan pendidikan agama agar kelak setelah kita meninggal ia bisa mendoakan kita. Bahkan ketika kita nanti di yaumil akhir, orang-orang saleh termasuk anak-anak kita bisa memohonkan syafaat kepada Allah untuk kita, memohonkan pertolongan untuk kita. Anak-anak kita yang hafal Al-Quran bisa memakaikan mahkota keagungan dari Allah hakikatnya yang dipakaikan untuk kita orang tuanya. Maka jangan berhenti pada cinta saja, tapi jadikan cinta itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali pernah berpesan, ahbib habibaka haunan ma, cintailah kekasihmu dengan sewajarnya saja. Asa ayyakuna baghidaka yawman ma, karena bisa jadi di kemudian hari ia akan menjadi orang yang paling kau benci. Wa baghidaka haunan ma, dan bencilah orang yang kamu benci sewajarnya saja. Asa ayyakuna habibaka yaumamma, sebab bisa jadi orang yang kamu benci itu kelak satu waktu bisa menjadi orang yang kamu cintai. Maka semuanya sewajarnya kita cintai atau kita benci, dan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pesan Jibril kepada Nabi secara khusus dan umumnya kepada kita, wa'mal ma syi'ta, beramallah sekehendakmu. Kita pada kesempatan ini masih ada waktu, masih ada umur, kerjakan amal-amal yang positif. Karena apa? Fa innaka, karena sungguhnya engkau majziyun, bi, akan dibalas dengan amalan, sebab amalan-amalan tersebut. Kita maklum ada sebuah ayat, yakni faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka siapa orang yang beramal meskipun amal tersebut seberat biji sawi atau seberat biji atom. Dalam beberapa tafsir digambarkan seperti kita memukulkan bantal di pagi hari yang kemudian ada debu-debu, meskipun amal kita sekecil itu khairan berupa kebaikan, yarahu, ia akan melihat balasannya. Artinya bukan sekedar melihat, tapi akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa orang yang beramal meskipun sebesar biji atom atau biji sawi, ia berupa syarran, berupa keburukan, yarahu, ia akan melihatnya. Maka dari itu saudara sekalian rahimakumullah, di kesempatan Jumat ini mari kita perbaiki amal-amal kebaikan kita supaya kelak kita mati husnul khatimah dan kita pun akan dimasukkan ke Jannatun Naim di bawah benderanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين اللهم أصلح أحوال المسلمين في غزة اللهم أصلح أحوال المسلمين في سوريا اللهم أصلح أحوال المسلمين في بلدان هذا إندونيسيا وفي بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفتن والهموم والشدائد وشر الأعداء والحاسدين وشر الجيران الكفار المبتدعين والظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة